Section kali ini kita mau ngobrol cucok bareng Siva siapa? Rahmajita. Rahmajita. Aku sih manggilnya biasanya Kasipa. Oke. Asal muasal dulu ya kita ya, agak napak tilas nih Wak. Awal kenal. Aku tuh kenal sama Kasipa tahun berapa ya Kak? 2013 atau 15? Sudah. 13. Iya, 13-an lah ya, kayaknya 13-an. Kayak 13. Berarti hampir 7 tahunan lah kurang lebih kita ketemu. Dan asal muasal kenalnya itu Kasipa itu temen aku kuliah. Yang deket lah ya, lumayan deket lah ya. Ya, oke. Oke. Jangan dicubit. Oke. Aku kenalin dulu sedikit ke kalian ya. Kasipa ini nanya rumput. Iya aku berantakin maaf. Aku kenalin sedikit Kasipa ini anak bontot kan? Ya. 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara maksud gue. Terus rumahnya di Depok. Dan dia rela-relain kalau main itu ke Jakarta karena semua anak-anak itu domisilinya di Jakarta. Iya, betul. Jadi ya lintas provinsi lah ya Wak kalau misalnya mau main. Lintas provinsi. Terus kadang yang suka rumput jam 7 jam 8-an itu udah diteleponin ya sama nyokap. Yang kalau misalnya udah jam 9 terus kita masih mau main, yang banyak setan-setan, udahlah Kang nginep aja kayak gitu. Dia tuh langsung panik yang aduh nggak berani ngomong. Alasannya kayak gimana? Soalnya tuh dia benar-benar bukan manusia liar pada umumnya. Jadi tuh salah satu dari kita kudu nelfon orang rumah dulu buat mastiin ya iya nih Kasipa nginep ya karena kemalaman, takut dong karena anak perawan pulang malam-malam ke Depok ya kan, ngeri digondol Wak. Iya, betul. Ada. Jadi masih suka ditanya-tanya orang tua gitu, Iya. lagi di mana, pulang jam berapa. Kadang kan kita even ditanyain sama orang tua pun kayak misal gue yang ditanyain tuh pasti misal ya kayak motornya lah yang ditanyain, atau kalau waktu zaman kuliah kalau lu pada bawa bekal ya pasti yang ditanyain atau dikhawatirin kan tupperware-nya kan. Kalau Kasipa anaknya cuci. Aduh ya ampun, anak emas banget ya Wak. Secara nih for your information juga, Kasipa itu kan anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang 2 itu tuh abang sama kakaknya itu gak di Jakarta. Beda-beda. Abangnya yang pertama di mana Kak? Di Kuwait. Di Kuwait. Terus kakaknya? Yang kedua di Kalimantan. Di Pontianak. Dan Kasipa di Jakarta sama kedua orang tua ya. Sama kedua orang tua. Terus karena memang domisilinya di Depok, kuliah pun di Depok ya Kak? Yep, di Jurusan psikologi. Tahun? Oke Tit, gak usah disebut ya Wak tahunnya. Yeah, Aduh gue saking nafsunya pengen ngobrol sama Kasipa tuh sampai muncrat-muncrat mulu dari tadi Wak. Airborne gue tuh sampai meluap-luap pengen ikutan gitu. Oke, terus emang Kasipa tuh orangnya tipikal yang pendiam. Cuman kalau buat ngobrol tuh sebenarnya dia asik kok. Apa sih? Nyambung tektokannya, terus juga suka ngobrol juga. Kak maaf sini yang dikit, nyender aja kayak cakwe basi. Terus apa lagi ya Kak? Oke. Keseharian nih, oke betul. Aku mau nanya, selama ini kan kita tahu ya, kita lagi menghadapi pandemi. Nah, sebenarnya Kakak tuh mematuhi anjuran pemerintah nggak sih, kayak self quarantine di rumah aja kayak gitu nggak sih? Iya. Anjurin? Kayak gitu. Yakin? Iyalah, orang Nggak keluar rumah? Yes. Terus? Pas baru berapa hari ini aja tuh keluar. Ya karena udah jenuh juga ya Wak. Dikekam mulu. Iya benar, dan ini first time gue ke Jakarta.
Sekarang tanggal berapa? 6? Nggak ada tanggal nih. Lupa deh tanggal 6 apa ya? pokoknya Juni. Dia baru keluar dari Maret ya PSBB. Gila, matuhin banget aturan PSBB. Ini pun keluar karena ada satu dan lain hal. Ya guys. Terus aku mau tahu nih keseharian kakak selama self quarantine di rumah aja. Sibuk apa sih? Kalau aku nyibukinnya biar nggak stres juga gitu ya. Masak. Masak. Padahal aku dari awalnya nggak jago sih, maksudnya untuk masak-masak kayak gitu. Paling masak-masak yang menurut aku suka, aku ikutin aja, nyoba-nyoba. Jadi ngeliat di internet, dari YouTube atau internet aja gitu, langsung aku coba trial di rumah langsung learning by doing gitu ya, Wak. Iya, betul. Biasanya begini-begini nih, aku nggak jago, merendah untuk roket, Wak. Soalnya gue udah nyobain nih, tadi dia bawa masakan dia, pempek sama naon cenah. Namanya gabin tape. Oh, gabin tape tape. itu endulita, swear. Nanti gue liatin ya. Yang pempeknya juga pempek yang bukan dari ikan, pempek dos. Pempek dos apa tuh? Kosongan kalau komputer dos. Kan maksudnya no ikan. No ikan. Oke, namanya dos ya, no ikan. Oke, selama rentan kurang lebih 4 bulanan ya. Udah berapa masakan yang udah kakak coba? Aduh, nggak kehitung. Nggak kehitung. Produktif sekali ya. Saya lagi di rumah aja tuh kasih Pak menyalurkan hobinya. I mean, itu sebenarnya hobi nggak sih masak itu? Atau baru. Oh, jadi tuh dia nemuin hobi ini karena self quarantine. Iya. Oke, berarti ada positifnya juga kan ketika kita di rumah aja. Jadi kita menemukan bakat baru yang terpendam gitu kan. Iya, betul. Ini deh yang paling berkesan nih buat kakak, masakannya yang kakak masak tuh apa? Entah yang paling sulit lah, atau yang paling gampang, atau untuk orang spesial, atau something like that ya. Apa tuh? Aku sih yang paling sebenarnya kalau semua masakan itu ya tergantung dari niat sih pertama. Kalau misalnya kita niat, insya Allah hasilnya tuh pasti sesuai yang kita inginin kayak gitu. Dari hati gitu deh. Kalau misalnya kita moodnya enak, pasti hasilnya memuaskan kayak gitu. Iya sih, memang karena kadang tuh kalau masak ya, menurutku juga suasana hati kayak ngaruhin gak sih ke cita rasa masakannya? Kalau aku sih gitu. Kalau lo lagi bawa gondok aja tuh makanan nggak mau kecut bagus. Iya, betul. Ya kan, Wak? Nah, terus kalau yang paling berkesan sih aku yang bikin itu pie, yang pie susu strawberry itu yang aku I see, aku lihat di status kakak yang stroberinya cantik banget. Gue kirain tuh dummy tau. Ya itu. Pakai kutek. Enggak, itu jadi pakai gel Pakai gel? Gel di Nutrijel itu loh. Nutrijel? Yep. Dicemplungin gitu stroberinya? Enggak, jadi aku guyur aja pelan-pelan pakai sendok gitu deh. Pokoknya beneran aku tatanya tuh dikit-dikit gitu biar nggak pada tumpah, perlahan. Oke, apa sih tuh kalau misalnya kita udah kelar bikin makanan dihias-hias itu apa namanya? Apa sih? Plating ya, pas platingnya ya, Wak. Wah, berarti nih teliti banget nih, Wak, orangnya. Ya nggak sih? I mean, itu berarti toppingnya strawberry tuh. Si dalam pie-nya? Ya biasa susu. Cuman itu tuh kayak cuman garnisnya aja aku hias biar cantik, bagus. Yang ibarat itu kan bahannya kan sederhana, sebenarnya cuman dari terigu, susu, mentega, yang kayak gitu-gitu aja tuh. Pokoknya simple banget bikin pie susu tuh. Nah, terus gimana hasilnya biar berbeda tuh, pakai apa bahannya tuh yang kualitasnya yang premium misalnya kayak gitu. Udah aku pakai strawberry. I see. Karena apa sih, setuju sih, maksudnya berbeda dari yang lain. Karena waktu self quarantine ini juga gue banyak story orang yang bikin pie susu, tapi tuh kayak yang menarik perhatian tuh punyanya kasih Pak, kayak yang tadi gue bilang. Serius, toppingnya itu tuh strawberry terus mengkelitik kikiu banget gitu loh, Wak. Oh iya. Iya, dan sebelumnya kan gue nggak tahu nih pie gitu kan, ya pikiran gue pie Bali yang kecil-kecil lah, ini senampan gitu loh. Ya kan? Karena emang suka aku pie Bali. Itu. Karena sih
ada yang salah, ada kecoa terbang apa gimana sih? Iya aku salah. Ada apa sih? Ada lipstick ya di gigi aku. Kenapa sih? Enggak. Ah, grip. Ada apa namanya yang lewat. Oh, ada yang lewat. Ayo, lanjut. Terus gimana? Kualitas premium ya kan? Lalu? Ya itu jadi mau apa sih namanya hasilnya tuh jadi beda nggak yang biasa kayak susu polos gitu aja gitu. Jadi kayak aku mau jadi kayak kue apa tuh, kue ulang tahun, kue tart yang ada di maaf toko-toko brand I see. yang cake Iya, cake. strawberry cake itulah. Yang itu kan fruitarian ya, iya itu. kayak gitu, makanya tadi gue bilang kayak dummy. Terus bikin pie itu memang ada requestan atau hobi atau ada momen spesial atau Yang mana nih? Yang pie Karena strawberry aku itu? 2 kali bikin ya. 2 kali bikin. Yang sebelumnya aku biasa Yang kakak pakai buah posting? naga ya. Yang strawberry yang kakak bikin gitu, yang posting. Itu untuk awalnya sih karena emang kan aku lagi suka masak pie itu. Nah terus kebetulan jadi itu kali kedua, sorry. Oke. Terus? Nah, terus kebetulan sepupu aku ulang tahun gitu kan. Terus aku lagi jadi mikir gimana ya, ini kan lagi ke toko kue juga ribet juga, Iya, terus benar nggak bisa sih, ya. milih langsung kayak gitu. Ya udah gimana caranya harus apa namanya yang berbeda, terus dari hasil yang kita buat kan lebih kayak berkesan gitu kan, Lebih puas ya, wah, berkesan selera, gitu. sesuai dengan selera. Ya udah aku sekalian aja bikin, buat dia aja gitu. Jadi apa namanya ada manfaatnya juga itu aku bikin Buat surprisein orang tercinta juga ya kan, maksudnya Amin tercinta ya dalam keluarga kayak gitu loh. Lalu selain pie ada lagi nggak yang berkesan? Soalnya aku banyak banget nih ngeliat postingan kakak tuh selain pie ya, apa kue hampers, kue lebaran yang kuping yang gambar anjing itu loh. Itu sebenarnya kue apa sih? Aku udah pernah nyobain di rumah teman aku yang kakak kirimin itu kuenya. Cuman ke distract sama Ebi mulut aku, jadi nggak terlalu cita rasanya tuh kalah enggak gitu. sih, itu aku cuma iseng-iseng doang lagi itu kan lagi bikin kue lebaran. Biasa emang di rumah selalu bikin kue lebaran gitu kayak nastar, terus putri salju, semprit kayak gitu. Nah Semprit. yang kue semprit tau kan yang bunga, Iya, yang di bentuknya bunga ya. Nah itu. itu, nah terus itu kan karena adonannya udah manis, ada manisnya gurih gitu. Nah aku berpikirnya gimana setengah adonannya tuh aku pakai terus aku hias sendiri gitu. Jadi 2 gitu. Jadi si kue anjing, sorry ya aku nyebutnya kue anjing, soalnya guguk ya. Soalnya kan apa sih, gambar guguk gitu, ada kupingnya, lucu deh pokoknya, nanti aku unjukin. Kupingnya itu warna coklatnya dari si adonan kue itu dikasih pewarna atau? Itu pakai Coco Crunch. Coco Crunch. Telinga ya? Yang telinganya sama Nah hidungnya itu tuh gitu. aku caranya jadi nggak yang asal ngambil tempel-tempel gitu, enggak, tapi aku pilih jadi yang sesuai ukurannya itu sama beneran. Itu tuh lama banget. Lord, segitunya ya Wak, sedetail itu. Ya, Lalu Jadi tempe. kayak gitu. Terus garis matanya itu misalnya aku pakai mesesnya juga aku pilih, jadi biar misalnya bentuknya misalnya agak dia meram atau agak swing iya, kayak begitu. melengkung atau cuman titik gitu doang. Jadi ada kayak karakternya beda-beda. Terus Banyak mulutnya tuh karakter ya. aku tempelnya kadang miring atau lurus kayak gitu. Jadi ekspresinya kan kelihatan kan kayak beda-beda. Iya, beda. Kalau kita lihat jelas gitu sih. Aku nggak terlalu merhatiin banget masalah details mata ya. Yang aku Sama perhatiin mulut. itu kuping. Kuping. Karena ada beberapa kuping yang nggak ada. Alias copot, Wak. Itu karena aku baru belajar juga kalau kata yang bikin di rumah sih aturan agak diteken. Ditekan. Nah itu aku cuman kayak Asal nempel aja gitu. iya cuman nempelnya kurang rekat gitu lah. Ada nggak di apa, kalau nastar kan di atasnya dikasih telur kuning gitu, itu enggak? Semprit sih ya. Semprit tuh pakai telur nggak sih? Ya pakai semua kue. Enggak, maksudnya oles-olesan gitu atasnya? Iya, enggak ya. Kan dia cuman pakai nanas atau choco chips. Iya. Lalu apalagi ya yang gue lihat di postingan kakak tuh?
Banyak kue sih. itu sih apa ya? Apa ya? Laba-laba. Ya laba-laba ada, terus yang Oh, yang cendil, kolak-kolak. ya, Gua cendil. aneh. Jadi gini. Apa sih bolu ubi? Apa sih bulat-bulat warna ungu? Cendil ya? Cendil. Oh, Ternyata biji itu salak. kolak. Biji gue kirain kan kue Kayak biji apa? salak gitu kan. Nah kan kalau biji salak biasanya kan warnanya oranye, Coklat. kayak coklat gitu, terus Coklat-coklat kulit sawo mateng. nah itu dia. Terus kan ubi kan ada macamnya banyak nih, ada yang ungu gitu. Oh kan warnanya jadi beda, jadi cantik bagus gitu. Iya. Nah terus untuk biar warna ungunya kelihatan, jadi pakai kuahnya tuh putih gitu loh. Jadi biar balance sih. Iya, aku suka Kalau perhatiin kayak gitu juga tuh. Kalau misalnya masak, jadi ada bagus kelihatannya tuh, naluri kayak pengen nyobanya tuh biar jadi biar nimbulin hasrat-hasrat buat nyicip gitu ya, Wak. Jadi emang ngebalancein itu penting sih ya. Soalnya itu kan bentuknya kayak kolak biji salak ya. Tapi aku Cuman bentuknya salak bulat itu aja. bulat, terus diganti ubinya ubi ungu, ya kan? Terus biasanya itu kan dia sirup naon sih? Kuahnya Kuahnya kan Gula biasanya Jawa. gula Jawa ya. Itu Gula pakai- Jawa kan coklat. Jadi ungu ketemu coklat kan ya metong. Nah itu Jadi putih. putih. Jadi kayak kalau aku cobain sih rasanya kayak apa, kuah Tom yum, tom bukan, yum. Naon ya? singkong Thailand. Singkong Thailand, kental dong. Gimana itu ubi Karena ketemu ada singkong tepung. Thailand? Karena ada tepung berasnya dikit aku pakai. Oh, oke. Di kuahnya tepung beras. Oh iya, jadi agak kental ya. Kayak bubur sumsum tapi belum jadi bubur sumsum gitu. Kalau bubur sumsum kan agak kaku, kental banget gitu. Itu Yang putihnya. ya itu sedang lah, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Ngomongnya jorok. Terus apalagi yang paling berkesan? Oh dimsum, gue bikin Dimsum? 2 kali. Bikin sendiri homemade. Kulitnya? Beli. Kulitnya beli. Jadi isiannya aja. Isiannya tuh apa? Aku belum pernah Kalau yang nyobain. pertama kali aku bikin pakainya pure ayam doang. Pure ayam. Lalu Itu daging dada ayam. dada ayam. Terus ada daun bawangnya juga kayak gitu-gitu deh. Terus atasnya garnish yang wortel kayak gitu. Terus kalau yang aku kali kedua aku bikinnya tuh campur udang gitu. Terus pakainya nyobain pakai fillet paha ayam. Kalau yang pertama kan beneran pure Di dada. cincang. Ya di blend. Oh, di blend. Semuanya sama udang itu. Udah kayak gitu. Dicampur atau beda-beda nih dimsum ini rasa ayam, ini rasa udang. Oh nggak dicampur. Oh, dicampur. Heeh. Oh, toppingnya jadi satu. Nano-nano dong Nah nyawa. terus aku baru tahu sih kan, kalau misalnya resep-resep itu ada yang satu, yang pertama aku nggak pakai baking soda tuh Di di isiannya. dimsum, bukan di campuran adonannya itu. Oh ya sih. Nah Lalu terus kalau yang kedua aku nyobain nih, maksudnya perbedaannya apa sih gitu. Terus pakai ternyata dan gak pakai. Terus ternyata jadi ngembang gitu doang sih, maksudnya jadi agak besar gitu. namanya baking soda ya, Wak, buat ngembangin Mona. Iya maksudnya ngaruh, kirain Ngaruh aku tuh, ya. kirain aku kan Kirain baking cuma soda. buat kue-kue aja gitu, kayak bolu, donat, apalah yang bikin Iya ngembang. sebenarnya jadi kalau kita masak jadi ada apa sih, mencoba apa ya bahasanya tuh, Ini baru. Menu-menu baru, apa sih ingredient baru. iya gitulah, Inovasi baru. inovasi gitu. Inovasi. Percobaan lah ya. Iya. Jadi kalau kalian sempat makan dimsum yang segede-gede alaihi, itu mungkin pakai baking soda, Wak. Sekilo. terus apa lagi, Kak? Seru deh. Terus apa lagi aku bikin sampai lupa deh. Oh dessert box. Dessert box. Update ke itulah. kakak yang mana sih? Yang pakai Oreo itu loh, dessert box Oreo yang ada alpukatnya itu loh. Aku belum lihat ya. Belum. Mungkin aku lihat. Enggak, aku skip ya. Mungkin aku lihat tapi aku lupa. Iya itu, aku cuman nyoba-nyoba pertama kan, ya emang belum pernah bikin, dan itu kali memang beneran pertama kali bikin. Jadi tuh apa namanya? Ya itu, terus aku bikin jadi pakai Oreo. Terus yang fla putihnya itu tuh dari susu, keju, apa namanya, ada gula sedikit. Terus apa lagi ya? Aku jadi lupa ingat deh.
kayak gitu. Terus yang lapis ketiganya beneran alpukat yang dikasih susu SKM tuh, susu kental manis sama gula sedikit. Pokoknya harus manis kan kalau alpukat, kalau enggak kan aneh rasanya karena itu dessert kan. Nah terus di atasnya aku kasih coklat Cadbury, dilelehin pakai susu itu. Nah terus udah aku taruh kulkas deh. Pokoknya intinya tuh aku bikin semau aku kan, kadang suka banyak. Nah terus makannya baru besoknya lagi kayak gitu. Maksudnya standar kepuasan kakak tuh apa sih? Maksudnya pas menyalurkan ya itu karena misalnya kejenuhan di rumah terus nyibukinnya pakai kayak gitu. Kayak gitu aja gitu. Kakak makan sendiri gitu. Pas aku makan coba, enak banget. Dan Ini itu enak rasa banget, kepuasannya di situ. Di situ. Apalagi kalau ada orang yang bilang enak gitu. Ada orang ngisi, ini cobain deh yang enak. Iya enak sih Kak, kayak gitu. Itu bikin motivasi lagi ya buat nyoba-nyoba lagi. Iya benar. Lalu enggak, sebenarnya nih ya, mohon maaf, gue tuh belum ada gambaran tuh yang dessert box tuh. Emang otak gue yang kayak mana sih tuh dessert box? Ya Allah. Ntar deh kita liatin ya, kita unjukin nih sekalian, gue juga review kali ya. Gue lupa tuh dessert box kayak mana. Lalu apa lagi? Yang terakhir aja nih. Yang terakhir nih yang kakak bawa. Pempek sama si Gabin itu. Kalau Gabin sih sebenarnya aku suka bikin sih sering gitu karena buat cemilan ya. Iya gampang. Cuman bahannya kan dari Gabin sendiri kan. Gabin kan ada yang mereknya banyak ya. Ada yang tawar, yang enggak ada. Gabin tuh apa nih? Gabin itu apa sih? Ya Roma itu crackers itu. Oh, crackers. Enggak, bahasa zaman dulu tuh Gabin. Ini tuh Gabin, Wak. Ini loh kulitnya ini. Ini kulitnya Gabin. Oke, lalu namanya. Gitu. Nah, terus apa namanya? Tapi aku pakainya Malkis. Malkis. Ya soalnya aku pencinta Malkis. Jadi kalau ini kakak crackersnya pakai Malkis nggak sih? Iya itu. Iya aku balik gula aja. Pinter banget. Karena kalau gula di luar gosong. Iya sih, benar gulanya di luar gosong. Biar balancein rasanya, biar tambah manis aja sih, maksudnya ada gula di dalam. Cuman bahannya gampang, sampai dikasih susu kental manis, gula, sedikit terigu doang buat ngerekatin gitu. Oke. Terus si empek-empeknya ada lagi yang pertama kali kan bawanya. Terus empek-empeknya tadi tuh aku makan yang kapal selam, lenjer, sama yang apa yang ada daun bawangnya. Aku malah nggak tahu tuh namanya, aku cuma itu buatan dia karena itu inovasi. Gimana ceritanya deh? Jadi I'm so excited. Karena beda rasanya, Wak. Karena dipakein daun bawang. Jadi awalnya aku pas yang sebelum ini aku bikin dulu kan biasanya kan cuma polosan doang kan, lenjer sama kapal selam gitu. Terus aku bikin kayaknya kayak segala sesuatu dikasih daun bawang aja kan enak gitu kan, sedep ya Wak. Nah terus gimana nih ada sisa adonan, terus aku mau dilainin yang ini dikasih daun bawang ternyata enak. Terus ya udah, jadinya aku setiap gua bikin pempek pasti ada yang aku kasih daun bawang itu. Bentuknya aku ya kadang oval, lonjong itu kadang ya lebih seringnya bulat sih karena ngebedain bentuknya aja ya. Tadi aku cobain itu tuh rasanya kayak pilus Tegal. Pilus Tegal gitu rasanya enak, karena gue suka pilus Tegal ya yang ada daun bawangnya. Tau gak sih lo pilus yang ada daun bawangnya kayak gitu, persis banget. Nah tapi ini pempek. Dan pempek ini non ikan ya. Tapi di bumbunya itu ada ebinya. Iya, aku pakai ebi. Pakai ebi kayak gitu. Terus juga nggak pakai cuka, aku pakainya beneran asam Jawa. Asam Jawa, asam kali sama asam Jawa tuh bedanya apa sih? Wah, aku nggak tahu sih, aku nyebutnya asam Jawa aja. Asam Jawa aja lah ya. Pokoknya itu nggak pakai cuka, pakainya asam Jawa. Kenapa kakak milihnya asam Jawa? Karena lebih tradisional juga. Terus tradisional ya. Kan kalau cuka kan merusak juga kan, nggak bagus juga kan tuh asamnya. Nggak tahu juga sih. Aku nggak suka cuka. Makan bakso aja gue nggak pernah pakai cuka. Nah, aku juga nggak suka cuka. Terus. Nah, terus aku cabenya aku pakein cabai rawit hijau semua. Rawit hijau yang di tahu gejrot? Yes. Yang buat gorengan gitu? Oh, pantas nyelkit ya di lek-lekan gue, Wak. Soalnya gue anti tuh sebenarnya sama tuh cabai-cabai yang model begitu tuh. Gue mending cabai jablay, cabai jawa, cabai apa gue makan? Cabai hijau tuh.
nyelekit banget, mohon maaf. Iya itu. Terus aku apa ya, pakainya aku gulanya bukan gula Jawa, gula aren. Bedanya apa sih? Aren itu yang lebih legam ya, lebih hitam ya, lebih enak aja, nggak tahu rasanya sedep aja gitu. sedep Terus banget. aku juga tambahin apa sih, ebi juga, jadi ebinya aku halusin ulek gitu deh. Cuman memang karena lidah gue itu udah biasa makan pempek ikan, jadi pas kasih pak bikin yang non ikan tuh kayak there's something, apa ya yang kurang. Oh iya, nggak pakai ikan ini, gue lupa. Mindset gue tuh, paradigma gue masih ya pempek pakai ikan, terus juga sambalnya pakai cuka. Ini juga sambalnya asem, cuman bukan asem cuka kayak gitu loh. Terus dia nggak ada cabenya, jadi kalau gue kan emang pecinta pedes, jadi kurang pedes menurut gue kayak gitu. Tapi so far makanan yang kakak bawa hari ini empek-empek dan gabin, Allah, pempek dan gabin itu really cuman jari gue doang deh yang bisa ngomong ya, mohon maaf. Gue no peros club, Wak. Boleh psikolog kalau nonton video ini lo lihat mimik muka gue, ada kebohongan atau tidak, ya kan? Pokoknya iya, dia psychology juga. Tadi kita udah ngomong ya, latar belakang, background. Oke, terus apa lagi ya? Kayaknya cukup deh. Nanti kita bikin section kedua kali ya. Kalau misalnya kayaknya sih kurang deh, tapi kita nanti bikin section kedua aja ya, biar pada penasaran siapa sih Kasipa, ya ada apa lagi sih yang bisa di-record dari Kasipa. Banyak, jangan sedih. Oke, thank you udah nontonin kita, udah rela buang-buangin kuota kalian, udah buang waktu kalian untuk menonton video kita yang benar-benar nggak ada preparation, yang benar-benar seadanya, yang lagi ngobrol tiba-tiba kayaknya direkam deh buat konten apa ya, ya udahlah langsung aja ngerekam, soalnya kan kalau misalnya cuma ngomong-ngomong doang nggak kita lakuin nggak bakal jadi ya, Kak, ya kan? Oke, cukup sekian dan terima kasih, bye.